Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat saimin saimat jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Kembali kita manfaatkan waktu kita di bulan Ramadan yang penuh berkah dengan mengkaji kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah makalah yang bersumber dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang perlindungan ataupun benteng. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an-najwa tuhassinul asrar. Bisik-bisik itu melindungi rahasia-rahasia. Maksudnya adalah tidak semua harus kita publikasikan, tidak semua hal harus kita share, karena ada hal-hal yang merupakan privasi seperti aib kita, aib keluarga kita. Hal-hal yang semacam itu tetaplah harus menjadi rahasia. Fakitmanul asrari aqwa asbabun najah, di mana ketika kita merahasiakan sesuatu, ternyata ini juga merupakan sebab terkuat dari kesuksesan. Betapa banyak orang yang sukses dalam segala hal, dia punya rahasia. Orang dagang dia bisa berhasil, ada trik rahasianya. Seorang koki restoran bisa rame, ada rahasia dapurnya. Kemudian sebuah tim bisa menang terus karena dia punya taktik rahasia, di mana lawan tidak boleh tahu rahasia taktik tersebut. Nah, karena itu merahasiakan sesuatu tidaklah hal yang buruk, karena memang ada tempat-tempat yang bisa kita buka rahasia. Sebagai contoh adalah di pengadilan, itu tidak mengapa. Tapi secara umum rahasia, apalagi aib, harus kita tutupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ista'inu alal hajati bil kitman. Mintalah tolong kalian semua terhadap keinginan-keinginan kalian dengan menyembunyikannya. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Karena sesungguhnya setiap orang yang memiliki nikmat pasti ada orang yang hasut, iri, dengki. Nah, ini larangan untuk overpost, ya, sedikit-sedikit posting, apalagi ini adalah era media sosial, ya. Segala pencapaian kita diposting, ya. Habis naik jabatan posting, habis jalan-jalan diposting, overposting, ya. Karena apa? Karena tidak semua orang yang melihatnya itu senang. Bisa jadi ada yang hasut, iri, dengki terhadap hal-hal tersebut. Makanya kita membutuhkan filter, ya. Apa yang memang kiranya butuh kita posting, kita posting. Kalau kiranya nggak butuh kita posting, ya jangan kita posting. Menjaga rahasia adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Kemudian yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal. Sedekah itu melindungi dari harta kita, di mana dalam harta kita itu ada hak orang lain, ya, lisaili wal mahrum, baik hak orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Karena orang yang butuh, ya, layak diberikan bantuan, ada yang mereka meminta, ada juga yang tidak mau meminta-minta. Nah, di dalam harta kita ada hak bagi mereka yang membutuhkan.
ketika kita bersedekah, artinya kita membentengi harta kita dari hak orang lain. Ibaratnya ketika kita tidak mengeluarkan sedekah kita, kita mencampur harta kita dengan sesuatu yang kotor. Sedekah itu sendiri ada dua macam, ada sedekah yang sifatnya wajib, kita kenal dengan zakat, ya. Ada sedekah yang sifatnya sunnah, di mana sedekah sunnah itu tidak ada ketentuan nisab, haul dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika kita memasukkan uang ke kotak amal, itu sedekah sunnah. Ketika kita memberikan makan untuk orang berbuka puasa, itu juga masuk sedekah sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyan." Tidaklah setiap harinya ada dua malaikat yang senantiasa berdoa. Apa doa dua malaikat itu? Yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, anugerahkan orang yang berinfak ganti. Ya, jadi ketika kita berinfak setiap hari, itu senantiasa didoakan oleh malaikat untuk diganti, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, wa mumsikan talafa, dan anugerahkanlah kehancuran bagi orang yang tidak mau bersedekah. Tinggal kita mau milih yang mana, mau didoain diganti atau didoain dihancurkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, siapa yang memberi dan juga bertakwa dan membenarkan akan akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan dengan berbagai macam kemudahan. Sedekah melindungi harta kita. Kemudian perlindungan yang ketiga adalah wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas itu membentengi amal-amal kita, di mana amal kita ketika dilakukan dengan tidak ikhlas, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan oleh para ulama, ketika seseorang beribadah tapi riya, ingin pamer, itu bagaikan orang yang pergi ke pasar, ke mall, dia kantongnya tebal, dompetnya tebal, tapi isinya bukan uang, isinya batu ataupun isinya hanya kertas saja. Di mana ketebalan itu tidak bisa berfungsi apapun, tidak bisa untuk belanja apapun. Itulah perumpamaan orang yang ibadahnya pamer, seakan-akan keren, rajin tahajud, rajin ibadah, tapi karena dia riya, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini Imam Nawawi menjelaskan 3 hal yang masuk dalam ikhlas ketika beribadah. Yang pertama adalah orang yang beribadah semata-mata karena melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan salat, dia salat. Allah perintahkan puasa, dia puasa. Dia tidak ingin disanjung dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam kategori ikhlas. Kemudian yang kedua, orang yang ketika ibadahnya motivasinya adalah ingin mendapatkan hal yang sifatnya akhirat, ukhrawi. Dengan dia beribadah, dia pengen masuk surga, tidak mau masuk neraka. Dia sedekah karena dia ingin masuk surga. Kemudian dia meninggalkan judi, minuman keras karena dia nggak masuk neraka. Ini juga ketika seseorang motivasinya ibadahnya seperti itu, masuk dalam ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang motivasi ibadahnya karena hal-hal yang sifatnya duniawi, seperti ingin dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, tertolak bala, itu juga masuk dalam ikhlas. Sebagai contoh, ketika seseorang melaksanakan sholat duha, di mana kita tahu fadilah keutamaan sholat duha adalah untuk melapangkan rezeki, ya.
Di mana ketika kita sholat duha, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu, ya Allah, ketika rizkiku ada di langit, turunkan. Wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu, ketika rizkiku ada di dalam bumi, keluarkan. Wa ingkana rizki qalilan fakaththirhu, ketika rizkiku sedikit, maka ya Allah banyakkan. Ketika rizkiku sulit, maka mudahkan. Nah, ketika motivasi ibadah kita untuk hal yang semacam ini juga masuk dalam kategori ibadah. Atau ketika kita bersedekah dengan harapan tertolak bala, ketika kita ingin mudik, ya, supaya tidak terjadi apapun di tengah perjalanan kita sedekah dulu, ya. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu mencegah bala, ya, itu juga tidak mengapa. Atau ketika ada yang sakit di antara kita, mungkin orang tua kita, anak kita sedekah, diniatkan agar Allah angkat penyakit dari orang-orang yang kita cintai, itu juga masuk dalam ikhlas. Dawu mardakum bis sadaqah, ubati sakit di antara kalian dengan sedekah. Sementara motivasi selain ketiga itu adalah riya dan tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benteng atau perlindungan yang ketiga adalah wasidku yuhassinul aqwal, jujur dalam ucapan itu membentengi dari ucapan-ucapan kita. Artinya kredibilitas kita itu tergantung bagaimana kita berkata-kata. Ketika kita senantiasa berkata jujur, maka kredibilitas kita di mata Allah dan di mata manusia pun tinggi. Katakan fal kadhibu ghairu maqbulun kalamu indallahi wa indal khalq, bahwa orang yang senantiasa berdusta, omongannya tidak diterima di sisi Allah dan di sisi sesama manusia. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi wala talbisul haqqa bil batil, janganlah engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Maksudnya menurut Ibnu Abbas adalah la tukhallitus sidqa bil kidbi, jangan campur adukkan antara jujur dengan dusta. Kemudian yang kelima, benteng yang kelima adalah wal masyuratu tuhassinul ara, musyawarah dalam setiap perkara itu menjaga berbagai macam pendapat. Artinya musyawarah menghindarkan kita dari sifat zalim, otoritarianisme, ya, otoriter, ya. Dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al-masyuratu hisnun minan nadamah, bahwa yang namanya musyawarah itu bisa menjadi benteng kita dari penyesalan karena kita sudah menanyakan pendapat orang banyak, wa amanun minal malamah, dan juga menjadikan aman dari berbagai macam protes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan beliau seringkali bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Di antara contohnya adalah ketika perang Khandaq, perang Parit, di mana yang mengusulkan dibangunnya parit ya di sekitar kota Madinah adalah Salman Al-Farisi melalui musyawarah. Para sahabat Rasul dimintakan pendapatnya bagaimana untuk mencegah serangan kafir Quraisy dari Mekah. Kemudian Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibangun parit, dan itu pun efektif untuk mencegah serangan daripada kafir Quraisy Mekah. Kemudian juga tentang azan yang saat ini kita dengarkan, itu juga buah dari musyawarah, di mana pada zaman dahulu saat diwajibkannya salat belum ada azan, maka para sahabat pun bergerombol ketika sudah masuk waktu salat dan satu sama lain menanyakan udah masuk belum nih. Kemudian Rasul mengadakan musyawarah, minta pendapat para sahabatnya bagaimana untuk menandakan datangnya waktu salat. Ada yang mengusulkan dengan membunyikan trompet,
ada yang mengusulkan dengan membunyikan lonceng, namun akhirnya ketemulah azan sebagaimana yang kita dengarkan saat ini. Jamaah sekalian, inilah 5 benteng perlindungan bagi diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.